mengusir orang dari tempat maksiat itu, sehingga tidak ada orang di tempat maksiat itu. Maka bagaimana kondisi selanjutnya? Nah, konsekuensinya adalah orang yang memiliki jiwa kemaksiatannya bukan berhenti untuk bermaksiat. Memang mungkin di tempat itu tidak ada lagi kemaksiatan karena kita sudah usir ataupun sudah suruh pergi orang-orang yang ada di tempat itu. Akan tetapi jiwa seseorang masih ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia justru malah mencari kemaksiatan di tempat lain. Nah, ketika ada satu tempat kemaksiatan yang besar, lokalisasi misalnya, ataupun kemaksiatan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jumpa lagi di channel ini yang kece, keren, cerdas ya. Sahabat KR sekalian, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga Allah berikan keberkahan dalam rezeki dan dalam keberkahan dan dalam kehidupannya. Kesempatan kali ini saya akan membahas masalah jamaah tablik ya, jamaah tablik ataupun jamaah kompor. Nah, dulu karena belum ada kompor gas jadi masih disebut kompor. Nah, kenapa teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang ada di jamaah tablik mereka lebih condong ataupun lebih banyak ke amar ma'ruf ya, lebih banyak ke amar ma'ruf, mengajak sholat, tapi jarang kita dengar ataupun sedikit kita dengar jamaah tablik ada yang nahi mungkar. Nah, mengapa dalam jamaah tablik mendahulukan amar ma'ruf daripada nahi mungkar? Padahal dalam hadis sering kita dengarkan, yang sering kita baca, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya. Fadzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, akan tetapi di jamaah tablik ini jarang kita temui adanya program nahi mungkar. Sebagaimana di organisasi ataupun ormas-ormas yang lain, datang ke tempat barbar ataupun datang ke tempat perjudian, ke kafe-kafe, ke tempat-tempat kemaksiatan lah ya. Nah, untuk ya bagaimana menghilangkan kemaksiatan yang ada di daerah tersebut. Nah, sobat KR sekalian, yang perlu kita pahami, jadi setiap jamaah ataupun setiap organisasi, setiap ormas, setiap perkumpulan kaum muslimin ya, ini memiliki metode masing-masing dalam cara berdakwanya ya. Dalam cara berdakwah memiliki metode masing-masing. Ada yang lebih mendahulukan, terlihat lebih mendahulukan nahi mungkar, sebagaimana FPI misalnya, Front Pemersatu Islam ya, terlihat lebih mendahulukan nahi mungkar ya, walaupun kalau kita lihat secara detail mereka ya menghancurkan tempat-tempat kemaksiatan itu sangat jarang sekali lah. Lebih banyak kajian-kajian ataupun majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Akan tetapi ya itulah yang namanya situasi dan kondisi. Terkadang perkara itu yang kecil akan tetapi disebabkan oleh lain hal menjadi perkara yang besar. Nah, terlepas dari itu semua, setiap organisasi ataupun setiap jamaah memiliki metode masing-masing dalam berdakwah. Nah, pertanyaannya, mengapa jamaah tablik hanya amar ma'ruf nahi mungkar? Terlihat hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jawabannya adalah memang dalam Islam kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kewajiban seorang muslim. Jadi amar ma'ruf itu kewajiban tersendiri, nahi mungkar itu kewajiban tersendiri. Jadi kita diwajibkan untuk mengajak kepada kebaikan dan kita diwajibkan mencegah dari kemungkaran. Nah, akan tetapi mengapa di dalam jamaah tablik ini terlihat amar ma'ruf itu lebih didahulukan? Nah, mengajak kepada kebaikan itu lebih didahulukan daripada mencegah dari kemungkaran. Nah,
Jawabannya adalah di dalam metode jamaah tablik ada metode menumpas kekufuran, menumpas kemaksiatan. Akan tetapi yang ditumpas kemaksiatan ataupun kekufuran ataupun keburukan yang ada di dalam hati seorang muslim, hati setiap manusia. Nah, karena bila yang kita hancurkan adalah kemaksiatannya itu, contohnya ada tempat lokalisasi, kemudian kita rame-rame menghancurkan ataupun mengusir orang-orang yang di situ jangan sampai ada di tempat kemaksiatan itu, tempat mabuk-mabukan, kita usir orangnya. Nah, maka kalau yang kita hilangkan adalah kemaksiatannya itu, kemaksiatannya yang kita hilangkan, keburukannya yang kita hilangkan, nah, maka orangnya tetap memiliki jiwa yang suka berbuat maksiat. Nah, ada seseorang yang suka berbuat maksiat, mendatangi tempat maksiat. Kemudian kita ingin menghancurkan ataupun mengusir orang dari tempat maksiat itu, sehingga tidak ada orang di tempat maksiat itu. Maka bagaimana kondisi selanjutnya? Nah, konsekuensinya adalah orang yang memiliki jiwa kemaksiatannya bukan berhenti untuk bermaksiat. Memang mungkin di tempat itu tidak ada lagi kemaksiatan karena kita sudah usir ataupun sudah suruh pergi orang-orang yang ada di tempat itu. Akan tetapi jiwa seseorang masih ada keinginan berbuat maksiat sehingga dia justru malah mencari kemaksiatan di tempat lain. Nah, ketika ada satu tempat kemaksiatan yang besar, lokalisasi misalnya ataupun kemaksiatan apapun, kemudian kita hancurkan tempatnya, justru malah akan menimbulkan kemaksiatan, tempat-tempat bermaksiat di banyak tempat. Ada satu tempat yang besar menampung 1000 orang. Nah, kemudian kita hancurkan tempat itu tanpa kita bina orang-orang yang ada di dalamnya, maka justru 1000 orang ini akan berpencar dan mencari tempat maksiat yang lain, sehingga semakin banyak tempat maksiat ini kalau kita menghancurkan tempatnya, ya, menghancurkan tempatnya. Berbeda halnya bila yang kita hancurkan adalah kemaksiatan ataupun keburukan yang ada di dalam hatinya. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat kita ajak ke masjid, kita ajak mengamalkan agama, kita berikan pemahaman bahwasanya dunia sementara, akhirat selama-lamanya, sehingga mereka terbuka mengenai agama, terbuka mengenai maksud tujuan hidup di dunia, sehingga orang-orang yang dulunya masih suka bermaksiat, karena kemaksiatan itu sudah hilang dari dalam hatinya, maka tanpa disuruh pun mereka akan meninggalkan tempat maksiat tersebut. Justru bisa jadi tempat maksiat yang dulunya rame, dikarenakan orang-orangnya sudah berubah hatinya dari suka maksiat menjadi suka berbuat baik, dari suka berbuat buruk, suka amal soleh, suka sholat, suka menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu agama. Maka bisa jadi dan banyak kejadian dulunya tempat maksiat sekarang berubah menjadi masjid, dulunya tempat-tempat keburukan sekarang berubah menjadi madrasah-madrasah, dan itu sudah banyak. Nah, ini kalau yang kita bina adalah hatinya. Tapi yang kalau kita hancurkan adalah tempatnya, maka justru orang akan lari mencari tempat lain. Tapi kalau kita hancurkan kemungkaran yang ada dalam hatinya dengan kita ajak berbuat baik, kita ajak ke masjid, maka dengan sendirinya dia akan meninggalkan kemaksiatannya. Justru tempat maksiat tersebut akan berubah menjadi tempat kebaikan. Itulah sedikit penjelasan mengapa jemaah tablik terlihat lebih mendahulukan amar ma'ruf ditimbang nahi mungkar, lebih mendahulukan mengajak sholat daripada menghancurkan tempat-tempat keburukan ataupun mengusir orang dari tempat-tempat kemaksiatan. Karena memang sebagai orang Islam ya kita memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf dan kita memiliki kewajiban untuk nahi mungkar. Orang-orang yang ingin pergi kemaksiatan kita harus larang, akan tetapi dengan hikmah. Siapa memiliki kekuasaan, falyughayyirhu biyadi. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, kepala desa, dan orang-orang yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, dia wajib menjaga orang bawahannya
wajib menjaga masyarakatnya jangan sampai berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat, kullukum ra'in, ya, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Ingat, semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang yang rugi, jangan jadi orang yang menyesal. Oleh sebab itu, kita tingkatkan lagi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, sehingga kita dapat menjalin hubungan ke semua masyarakat dan menjadikan negara kita negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di channel ini, insya Allah akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.